Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa, Selasa 11 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, Amsal 22 ayat 22 sampai 23 mengingatkan kita tentang sebuah kenyataan yang masih sering terjadi hingga hari ini. Orang yang lemah sering menjadi korban karena dianggap tidak mampu melawan. Mereka yang miskin, lanjut usia, anak-anak, atau mereka yang tidak memiliki kekuasaan kerap diperlakukan tidak adil. Namun firman Tuhan menegaskan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Tuhan tidak hanya melarang tindakan itu, tetapi juga memberikan peringatan bahwa Dialah yang akan membela perkara mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berpihak kepada keadilan. Di mata manusia, orang yang lemah mungkin tidak memiliki pembela, tetapi di hadapan Tuhan mereka tidak pernah sendirian. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk tidak memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi, melainkan menjadi pribadi yang melindungi, menghargai, dan memperjuangkan hak sesama. Pengajaran dalam firman Tuhan ini harus dimulai dari kehidupan keluarga kita. Orang tua hendaknya memperlakukan setiap anak dengan adil, tidak mengabaikan pendapat mereka hanya karena masih kecil, dan tidak membiarkan yang kuat menindas yang lemah di dalam rumah. Demikian pula anak-anak diajar untuk tidak mengejek teman yang kurang mampu, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, serta belajar berbagi dan menolong dengan tulus. Di tengah kehidupan yang semakin individualistis, keluarga Kristen dipanggil menjadi tempat yang menghadirkan kasih dan keadilan. Ketika ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan, ada anggota keluarga yang membutuhkan perhatian, atau ada seseorang yang diperlakukan tidak adil, jangan memilih diam. Kehadiran kita seharusnya membawa penghiburan dan pertolongan. Sebab keluarga yang hidup menurut firman Tuhan bukanlah keluarga yang memanfaatkan kelemahan orang lain, melainkan keluarga yang menjadi saluran kasih Allah bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menjadi pembela bagi setiap orang yang lemah dan tertindas. Ajarlah kami untuk tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, tetapi selalu menghadirkan kasih, keadilan, dan pertolongan bagi sesama. Pakailah kami menjadi keluarga yang mencerminkan hati-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang merasakan kasih dan keadilan-Mu.
Amin. Bahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang bersedih, karena merekalah akan dihiburkan. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Bahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, sebab mereka dipuaskan, akan dipuaskan. Berbahagialah yang bermurah